gue merasa manusia sekarang itu punya attention span-nya tuh lebih rendah dari ikan mas. Kenapa? Kalau ikan mas itu 7 detik, manusia itu mungkin 5 detik, 6 detik. Oke. Kenapa? Karena kita pelajari bahwa 2023-an TikTok booming. Oke. Terus masuk Reels dan segala macam kan. Jadi kerjaan kita adalah nge-swipe secara cepat. Betul. Itu kan cepet banget ya. Yeah. Lu suka kontennya, lu nonton, lu gak suka, lu swipe. Ya, betul. Jadi it's like less than 5 seconds, 6 seconds. Betul. Jadi bagaimana caranya ngedapetin attention orang kalau lo cuma punya window 6 detik. Intellectual property ya. Property itu kan sebenarnya kan property kan this is my property, berarti apapun yang kita miliki. Betul. Dan intelektual. Jadi gabungan adalah kata-kata intelektual dan property. Jadi sebuah aset yang didapatkan dari pemikiran. Oke. Nah itulah intellectual property. Sebuah mall di bilangan Sudirman tengah-tengah yang menggunakan logo patung selamat datang. Oke. Di awal-awal. Oke. Yang menciptakan desain patung selamat datang Bung Karno itu ada mantan gubernur Jakarta namanya Henk Gantung. Betul. Seniman tuh. Seniman. Maestro. Setelah beliau meninggal, IP-nya diserahkan ke keluarganya untuk di-manage. Betul. Setelah mereka mengetahui bahwa si mall ini menggunakan logo itu, disomasi. Dilihat kiri kanan segala macam apa. Settle, bayar sekian M. Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Ya, ini malam ini gue sangat senang ya. Karena kenapa senang? Karena sebenarnya si kolega ini udah lama banget pingin datengin ya, pingin dihadirkan di podcast ini karena apa yang ini orang punya nih ya. Kalau kita ngelihat dari segi skillnya, lalu informasinya, ilmu-ilmunya, ini penting sekali di dunia industri. Di dunia industri ini yang namanya hak cipta, yang namanya untuk kita berkarya ini kan pasti harus ada labeling atau mungkin ini karya ini punya seniman ini, dan atau mungkin lebih istilahnya mungkin banyak mengenal intellectual property atau kekayaan intelektual. Nah, detailnya seperti apa? Kolega yang satu ini yang akan membagikan informasinya, ilmu-ilmunya seperti apa? Kita langsung aja bertanya. Terima kasih Bapak Robi. Gue manggil Bapak atau gimana nih? Robi aja. Iya oke. Gue biasa panggil Bapak dia ini karena banyak ilmunya. Jadi gue kayak guru sama murid gitu. Terima kasih ya Bapak Robi sudah hadir. Oh ya, terima kasih Robi sudah hadir di sini. Akhirnya kesampaian juga. Terima kasih. Karena tadinya di sela-sela menjelang mau syuting ini juga ada kabar-kabar yang wah nggak jadi lagi. Emang semesta belum mendukung. Ternyata terjadilah. Terima kasih banget loh sudah mampir. Sama-sama. Sehat ya alhamdulillah ya. Diundang juga. Iya karena emang udah lama. Udah gue masukin tuh di waiting list nih ya, nunggu nih. Wah ternyata nggak pernah. Dari tahun lalu malah kan kita. Asli. Iya dari zaman karena sedikit informasi juga bahwa sosok Robi ini juga adalah bagian dari Jikaf gitu. Jadi orang-orang yang ada di Jikaf ini salah satunya. Cuman kalau kita mau ngobrol Jikaf sudah ada nanti orang-orang yang akan lebih dalam ngobrolinnya. Khususnya kalau gua ngundang si Robi ini akan ngobrolin soal IP dan industri kreatif yang lagi digeluti juga. Ada satu bidang yang kemarin juga baru diresmikan, yaitu kayak semacam mungkin positioning ya, jabatannya apa gitu. Nah gue bisa detailin. Mungkin gue dari ini dulu deh, karena gue juga ngeliat di sosial media itu Komite Jakarta gimana namanya? Komite Ekonomi Kreatif Jakarta. Kalau disingkat apa? KE Jakarta. Jakarta. Ke Jakarta. Tapi gue bilang ke Jakarta. Jadi itu singkatan ternyata ya. Oke. Nah itu apa? Sebenarnya lembaga apa atau institusi apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya KE Jakarta itu dibentuk sama praktisi-praktisi pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jakarta, yang ber-KTP Jakarta atau punya perusahaan yang ada di Jakarta. Kita itu hadir karena memang Jakarta ini kan gede banget secara provinsi, secara PAD ya, pendapatan asli daerah gede, APBD-nya gede banget, dan dibandingin sama negara aja Jakarta mungkin salah satu yang kuat banget kan sebenarnya kan. Cuman memang dari sisi industri kreatif itu karena sekarang setelah era pandemi kali ya kan industri kreatif tuh yang
dan ada gap atau ada jarak antara pelaku sama pemerintah provinsi. Nah kayak Jakarta itu nggak jembatan nih antara pelaku sama pemerintah provinsi. Karena kita pengen si pemerintah provinsi Jakartanya juga bisa ngobrol sama pelaku industri. Pelaku industri juga tahu apa yang bisa difasilitasi atau didapetin. Gue sebagai warga ber-KTP Jakarta nih difasilitasin apaan sih sama pemerintah gue gitu. Jadi kan nggak semuanya memang harus pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat kan nasional ya, dia menangani negara Indonesia. Nah masing-masing kita kan punya total 37 ya provinsi, nggak salah 34 lupa. Yang terbaru di masing-masing pemerintah provinsi kita ini sebenarnya punya APBD sendiri kan sebenarnya. Jadi kita pengen ngejembatanin itu sih. Makanya terbentuklah Komite Ekonomi Kreatif Jakarta sebenarnya dari 2021. Oke. 2021. Kita total ada berapa orang ya, sekitar 12 atau 14 orang dari berbagai industri yang beda-beda ngumpul. Ada yang fashion, game, kuliner, desain grafis, desain interior, apalagi ya, komik, terus dari publishing, dari buku, dari media digital ya, banyak banget. Dari total sekian banyak subsektor ngumpul, kita ngobrol, kita setuju, terbentuklah si komite ini. Terus disambut baik sama pemerintah provinsi Jakarta. Ya udah, jadi kita kolaborasi dan jadi kayak think tank partnernya mereka gitu. Itu Komite Kreatif Jakarta. Berarti ini bisa dibilang secara naungan pemerintahan adalah pemerintahan kota atau langsung pemerintahan pusat? Provinsi. Jadi kayak Jakarta, Bandung gitu ya. Bandung tuh kota kabupaten. Jadi kalau provinsi kan Jawa Barat. Betul. Jadi harusnya dari khusus Jakarta pairingnya tuh Jawa Barat, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kayak Surabaya aja itu masih kota hitungannya. Jadi kan kalau kota kan dipimpin wali kota. Nah pemerintah provinsi Jakarta kan dipimpin oleh gubernur. Nah jadi kita memang berkiblatnya ke gubernur. Gitu. Jadi beberapa kayak anggaran apa semua itu juga ada support juga ya dari si pemerintah itu sendiri. Dan per 2020 kalau nggak salah begitu Bekraf dilebur sama Kemenpar jadi Kemenparekraf. Nomenklaturnya Jakarta pun berubah dari Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ada Disparekraf gitu. Nah ini kan sekarang pisah lagi nih. Dinas, jadi beda lagi, Kementerian Pariwisata, terus ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Betul, beda lagi ya. Nah Jakarta akan memisahkan diri juga, katanya begitu. Jadi ada Dinas Pariwisata dan Dinas Ekonomi Kreatif ya gitu-gitu lah. Oke. Posisi Bapak gimana untuk yang periode ini? Pergantiannya berapa periode sekali? Atau ngikuti era sama kayak presiden atau bagaimana? Sebenarnya karena kita dibentuknya dari 2021. Kita tuh mau mengikuti periodenya gubernur per tahun. Jadi pas pada saat kemarin pemilihan gubernur, kita tuh nggak berubah dulu nih, karena kita nggak mau terlihat mendukung salah satu calon. Betul. Begitu sudah diketok ada pemenangnya, baru langsung kita kayak rapat koordinasi, kita memutuskan pergantian kabinet. Jadi ketua yang sebelumnya Dias itu mundur, terus diadakan pemilihan ketua baru. Ya saya diberikan amanah Pak. Posisinya apa Bapak? Ketua umum Pak. Wah itu dia. Ampun Pak. Itu oke dong, jejaringnya makin oke lah ya kan. Tanggung jawabnya. Tapi kan kalau sudah dipilih ya amanah ya kan gitu. Iya di satu sisi amanah, di satu sisi beban. Beban tapi seru lah, karena bidangnya gitu. Iya semoga bisa semoga bisa memberikan yang terbaik lah pasti gitu lah. Jadi memang si struktur-struktur yang sekarang periode ini baru semua ya? Ya kabinetnya baru. Kita diperbolehkan untuk membentuk kabinet sendiri. Jadi kayak ya presiden terpilih kemarin lah ya, dia kan ngebentuk kabinet sendiri kan. Jadi gue diminta untuk bikin kabinet dan gue ngelihat secara struktural kita mesti lean banget. Jadi ya nggak banyak-banyak orang sih sebenarnya sih. Nah dewan pengawasnya tetap stay sama karena bapak-bapak senior itu ya udah level cukup senior. Betul. Nama kabinetnya apa? Gak ada. Kira. Kabinet Ekraf Maju. Tapi itu ada emang official kantor?
Tidak. Di mana? Sementara kita masih bareng sama Selaksa di daerah Cipete. Dari cepet ya. Cuman memang kita lagi nyari satu naungan. Cuman memang kemarin dari teman-teman di balai kota bilang tunggu ya. Iya, tunggu. kenapa nggak di balai kota sekalian? Jangan Pak. Oh, malah jangan. Jangan Pak. Oh. Bisa Pak. Oh, bisa aja. Karena kalau nggak dipanggil tiap hari. Oh gitu, ya. Oh, iya sih. Tapi kan kalau anggaran siapa tahu ada tuh nempel-nempel begitu. Iya kan? Jakarta mungkin lebih banyak think tank, Oke. policy making gitu-gitu ya. Jadi kita misalnya ada fasilitasi pun kita akan dorong ke asosiasi-asosiasi yang ada di Jakarta. Misalnya P3I perusahaan Persatuan Periklanan itu kan ada P3I Jakarta. Iya. Ya kita dorong P3I Jakarta mau ngapain ya sama pemerintah provinsi. Ayo yuk gitu, jalan yuk gitu. Jadi kita ya fasilitasi mereka aja supaya ada perpanjangan tangan pemerintah ketemu sama pelaku lah gitu aja. Oh gitu. Sebisa mungkin kita nggak megang anggaran. Iya. Ya middleman lah. Artinya mempertemukan dengan industri-industri kreatif lain supaya dikolaborasikan dengan pemerintah-pemerintah ini yang berkaitan ya. Oh. Repotnya Jakarta tuh all star Pak. Woi, bener. Kita kan jadi jendelanya Indonesia ya. Ya. Maksudnya kayak etalasenya Indonesia ya. Betul. Jakarta. Secara ekonomi Ya, Jakarta. Mau ketemu sama pelaku kreatif top of the game Jakarta. Ya. Film Jogja masih bersuara sebenarnya. Cuman kembali produser-produsernya semua filmmaker yang gede di Jakarta. Ya, betul. Game developer studio mau apapun Jakarta semua. Jadi ya memegang peranan di komite Ekraf sedikit banyaknya mungkin merepresent Paretonya secara nasional ya. Oke. Meskipun pelakunya banyak banget di daerah-daerah lain. Betul. Oke. Kita banyak dapat kayak semacam colekan dari teman-teman daerah lain yang kayak bantuin kita dong bikin komite Ekraf di daerah kita gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya memang ada mention itu artinya yang sudah aktif itu berapa titik seluruh Indonesia? Ada beberapa kayak perkumpulan-perkumpulan lain. Salah satunya tuh ICCN, Indonesia Creative City Network. Tapi itu mainnya region itu kota. Jadi ada BCCF, Bandung Creative City Forum, ada Surabaya. Jadi mainnya kota. Jadi kayak kalau di gengnya mereka itu udah ratusan karena kota basisnya kan. Kalau komite Ekraf sendiri kayaknya tuh baru Malang, Salatiga gitu-gitu ya. Jadi mereka belum membentuk secara provinsi itu belum ada yang membentuk kecuali Jakarta kayaknya. Karena Jakarta itu meskipun provinsi tapi kan kita secara size kecil ya. Kayak Jawa Tengah gitu kan dari ujung ke ujung tuh semua Jawa Tengah. Betul. Gede banget kan. Dan menyatukan manusia Jawa Tengah itu kan atau Jawa Timur atau Jawa Barat kan Jakarta Senayan City kumpul gitu. Bener. Dari ujung ke ujung. Karena masalah geografis juga nih. Iya, lumayan. Secara gede, bangsa kita kan gede banget kan ya. Betul. Secara geografis. Betul. Jadi nyatuin menjadi Komite Ekonomi Kreatif Nasional tuh, wah gila men. Betul. Dan makanya kenapa kita sebutnya Komite Ekraf Jakarta. Karena kalau anak Jakarta nyebut ini adalah Komite Ekonomi Nasional, itu yang dari Papua nggak bakal terwakilkan. Betul. Dari yang timur atau dari yang ujung Aceh itu nggak bakal terwakilkan. Makanya Jakarta aja deh. Iya. Dan ya repotnya gitu, begitu kita jalan program ini itu segala macam, daerah lain kok kita nggak diajak sih? Buka di perusahaan di Jakarta dulu aja. Punya KTP Jakarta dulu aja. Tapi memang sebenarnya itu dibutuhkan sih di beberapa titik lain ya, karena biar seimbang juga gitu. Benar. Ya kan? Nggak jadi kayak Jakarta sentris nih istilahnya mungkin ya. Gimana tuh? Nggak enaknya industri kreatif memang nggak inklusif kalau menurut gue ya. Ya, ini perspektif sosok Robi ya. Nggak inklusif. Oke. Kita sebut negara pengekspor ekonomi kreatif terbesar di dunia lah ya, Amerika dan Jepang. Yang kita tahu pemainnya kan itu lagi. Jepang, Bandai, sama Toei udah nggak ada lagi. Kan nggak inklusif, nggak semua pelaku ekonomi kreatif Jepang bisa ekspor kan. Betul. Amerika, Disney, Warner Bros. Itu aja kan. Maksudnya kayak ya ada hero-nya gitu kan. Bahkan India kan kayak Shah Rukh Khan nggak ada lagi kan macam. China pun gitu kan, geng Tencent atau geng ByteDance, Alibaba dan segala macam kan. Itu kan
memang nggak bisa inklusif kerakyatan kalau ekonomi kreatif sih. Cuman impact dan trickle down-nya yang akan gede banget begitu mereka ekspor atau mereka menciptakan produk tertentu, gede banget trickle down-nya itu sih. Makanya kayak nggak populis, makanya secara politis ekonomi kreatif itu nggak seksi. Oh, oke. Iya kan? Iya bener. Oh. Cuman secara politik, Iya. ya ini nyenggol dikit lah ya. Iya. Nggak apa-apa. Tiga pilpres kemarin itu heavily invested di ekonomi kreatif. Jokowi 2014 Betul. heavily invested di kakak slang kan. Iya. Slang lah ya. Ya. Kayak Slang. Wah, kenceng banget Ya. konser segala macam apa. Oh, industri kreatif gede, seluruh selebritis ngumpul. Itu kan ekonomi kreatif. Iya. Kayak punya influence yang gede banget. Social media reach gede banget, ya kan. Terus 2019 pun mirip-mirip sebenarnya. Cuman memang ada beberapa kepecahan. Cuman masih tetap melalui ekonomi kreatif. 2024 dengan teknologi AI dan segala macam apa, sosial media kan juga ekonomi kreatif lagi kan. Betul. Konten YouTube, konten TikTok dan segala macam itu ekonomi kreatif kan. Jadi secara populis tidak kerakyatan nih industri. Oke. Tapi secara politik dibutuhkan. Iya, kayak beberapa negara tuh ada, kalau nggak salah lupa negaranya apa, di Eropa itu game yang dihasilkan dari negara itu jadi hadiah diplomatik gitu loh. Jadi kayak Witcher kalau nggak salah hadiahnya. Oke. Dan presidennya tuh ngasih kopi game Witcher ke presiden yang lain. Ini game dari negara gue. Oh. Jadi emang segitunya. Iya. Udah jadi kultur gitu istilahnya ya. Soft diplomacy. Iya, soft diplomacy betul. Soft diplomacy. Jadi sekarang kan perangnya kan perang culture ya. Iya, udah nggak perang-perangan yang emang gitu, masalah udah beda nih. Kayak Korea lah, kita melihat kan banyak tuh kan. Di tahun kemarin gue ngobrol sama teman-teman gue, di tahun dimana kita lagi gila-gilaan nonton drama kungfu dari China kayak Yoko dan segala macem, ada yang pernah tahu gak tuh si Korea-Koreaan lagi ngapain ya? Iya. K-pop-K-popan, kayak drama kan gak ada kan? Iya, gak ada. Itu tahun berapa ya? Early 90s mungkin. Early 90s kan. Iya. Dan belum ada industrinya kan sebenarnya. Belum. Mereka lagi bangun. Betul. So Korea punya 30 tahun plan untuk ngedorong ini semua menjadi ya raksasa di industri kreatif sebenarnya gitu kan. Terus Jepang tahun setelah kita lagi dijajah nggak salah atau apa ya, teman gue cerita di jalanan protokol itu anak-anak muda itu demo terhadap Jepang. Wah ini Jepang fast forward 50 tahun kemudian di Blok M tuh ada yang yel-yel, ini Jepang lucu ya kawaii. Itu kan soft power masih bagaimana caranya masyarakat diubah perspektif terhadap culture negara tertentu sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan lifestyle. Dan ujung-ujungnya apa? Pariwisata. Semua orang mau liburan ke Jepang. Semua orang mau liburan ke Korea. Udah gitu ujungnya. Jadi ya ini perang lah quote unquote ya. Soft power diplomasi ini melalui ekonomi kreatif. Iya. Ketika mungkin kita bisa melihat banyak itu yang mungkin udah dicontoh dari banyak negara, itu Indonesia sendiri sebenarnya bagaimana kalau lo melihatnya ya? Gue punya perspektif pribadi bahwa nggak usah jauh-jauh lawan Jepang Korea, lawan Malaysia dulu aja, ya kan? Upi Devin, ya lawan Malaysia dulu aja, nggak usah kayak maksudnya bukan lawan lah, maksudnya bersaing secara. Iya. Tapi di film dan musik kita udah berhasil Pak mengalah, bukan ya gimana ya, lebih menang lah secara soft diplomasinya, karena kalau ke KL atau kemanapun style radio musik Indonesia semua yang diputar. Betul. Film sampai gigs juga loh, konser Indonesia. Jadi banyak pelaku film dan musik Malaysia yang sebel banget sama industri kreatif Indonesia. Kayak kok mereka bisa begitu, kita nggak bisa sih gitu. Cuman di beberapa sektor kayak animasi, Malaysia tuh kuat banget karena project management skill mereka jago banget. Kita tuh biasa dapat maklonan Malaysia doang. It's not a bad thing, cuman pemahaman mengenai ownership IP aja sih menurut gue ya. Yang memang mesti diperdalam gitu loh. Dan Malaysia itu punya mindset project management yang jago banget, sehingga pada saat mereka bikin sesuatu, tim mereka tuh nggak usah gede-gede banget, dicacah-cacah, bagian part 1 dilempar ke anak-anak Malang, part 2 dilempar ke anak-anak Jogja.
part 3 dilempar kemana, udah kekumpul semua, disatuin, terus jadi IP mereka, ngerti gak? Oh. Jadi ada legend kan, Upin Ipin tuh yang bikin Indonesia. Sebenarnya bukan Indonesia yang bikin. Ada beberapa pekerja kita yang mengerjakan kerjaannya Upin Ipin. Gitu. IP-nya punya mereka. Iya betul. Mereka cara mainnya dengan cara merekrut si krunya dari Indonesia. Services aja Pak. Jadi di vendorin aja. Oke. Malang gue butuh bikin karakter ya nanti yang bisa digerakin A sampai B. 11 bumbu rahasia KFC Pak. Jadi kayak oh iya udah Malang bikin. Udah gitu Jogja ini gue udah punya karakter nih bisa gini-gini. Bikinin dong story-nya gitu ngerti gak? Oh iya bikin. Nah, nanti kemana pindah lagi ya gitu. Nanti dikumpulin semua jadi satu IP. Oke. Workforce-nya kita yang punya. Knowledge how to-nya mereka yang punya. Gitu. Paham. Oh gitu cara Malaysia mainnya. Menangnya gitu. Kita bisa dong sebenarnya teknik-tekniknya strategi, iya kan? Bisa. Tapi bahkan ada beberapa yang udah lumayan mulai. Visinema bentar lagi launching Jumbo. Iya. Jumbo itu one of the heavily invested di manpower tentang IP. Tentang animasinya. Nusa udah dari pandemi 600.000 nontonnya. Betul. Itu di Cilandak kan kantornya tuh. Iya. Terus kita sebenarnya punya banyak IP yang lain. Cuman memang sustainability-nya yang memang masih perlu dikulik lah. Maksudnya kayak kita masih bayi lah intinya, masih panjang banget perjalanannya. Sedangkan Malaysia tuh menangnya tuh bahkan kayak salah satu IP-nya mereka yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Oh nggak boleh nih. Itu bahkan menang award di Jepang. Bayangin kayak animasi Malaysia menang award animasi di Jepang. Tapi kenapa nggak boleh disebutin? Nggak apa-apa, nggak mau promo mereka aja. Oke, bener-bener juga kalau tersebut jadi promo. Oh iya bener-bener. Nanti ditonton ya apaan tuh yang mana? Oh iya. Nggak jadi dia menang di Jepang. Menang award di Jepang animasi. Malaysia punya. Iya. Oh gitu. Tapi kenapa kita tidak mencoba? Oke lah kita sebenarnya kayak tahu nih strateginya seperti ini, tekniknya begini, tapi tidak coba untuk menerapkan itu gimana kalau dari perspektif lo sebagai? Bukan nggak coba ya, belum dicoba karena memang ekosistem industri kreatif ini kan fast moving banget kan. Laku di season ini pada saat kita bikin season berikutnya tuh udah ganti segala macam. Jadi gue tuh punya teori bahwa dari kan coba ngedorong industri ini kan kami itu dari 2018. Gue itu masuk industri ini tuh 2013-an lah, 2012-an 2013. Industri apa yang industri Bapak? Kreatif. Nah, industri kreatif apa yang Bapak fokuskan di area itu? Boleh dong, karena boleh. kaosnya dipakai nih. Gue mau nyinggung lu, silakan jelasin. Gue dari 2013 itu dapat kesempatan ngerjain IP luar lah ya. Oke. Disebutin ya? Boleh dong. Berkesempatan membantu atau sebenarnya berkolaborasi atau apa nih? Nggak, gue kerja di situ. Oke. Di Warner Bros Consumer Products. Saat itu fokusnya DC Comics. Saat itu dikasih tugas ngerjain Batman 75th Anniversary 2014 itu. 2014 itu startnya lu juga join situ ya? Oke. Belum tahu IP itu apaan segala macam ini itu segala macam. Oke. Startnya tuh dari situ. Fast forward 2018 tuh kita bikin program bareng Badan Ekonomi Kreatif. Namanya tuh Katapel. Itu inkubasi buat IP lokal Indonesia. Kita pertemukan dengan mentor-mentor yang levelnya tuh udah kelas dunia lah ya. Mostly orang Indonesia padahal. Terus kita ketemuin salah satu lulusannya itu Tyler Lutz. Jadi Tyler Lutz tuh lulusan dari Katapel. Ada juga beberapa kayak nanti kita cerita tentang hari ini NKCTHI si Cecel itu juga lulusan Katapel. Jadi kayak beberapa IP creator yang udah ada namanya pernah lah ikut Katapel. Kong Andri itu juga pernah ikut Katapel. So yang tadi gue ngomong tuh teori gue tuh di 2024 dan 2025 apapun yang kami pelajari atau kami berikan sharing knowledge mengenai IP development itu totally different dari 2018. Teorinya itu gue merasa manusia sekarang itu punya attention span-nya tuh lebih rendah dari ikan mas.
Kenapa? Tarikan emas itu 7 detik, Oke. manusia itu mungkin 5 detik, 6 detik. Oke. Kenapa? Karena kita pelajari bahwa 2023-an TikTok booming, Oke. terus masuk Reels dan segala macam kan. Jadi kerjaan kita adalah nge-swipe secara cepat. Betul. Itu kan cepet banget ya. Iya. Kayak lu suka kontennya, lu nonton, lu nggak suka lu swipe. Ya, betul. Jadi so it's like less than 5 seconds, 6 seconds. Betul. Ya. Jadi bagaimana caranya ngedapetin attention orang kalau lu cuma punya window 6 detik. Oke. IP yang kita ajarkan di 2018 itu it's about storytelling, relevancy, karakter design, segala macam heavy banget. Iya. Tahu-tahu boom Labubu. Oke. Dia pegang Lisa Blackpink jedar, Iya. meledak gila dar. Betul. Labubu ceritanya apa? Desain karakternya kayak gimana? Bener. Enggak, I mean gua sangat menghormati kreatornya Labubu namanya Kasih. Iya. Kita di sini bukannya untuk ini ya, Enggak, kayak kita nggak mau membuli apa ini adalah contoh. Contoh. Ini realita. Iya, Bahwa contoh. terus gua sendiri tertarik sama ada beberapa kolaborasinya Labubu lah ya. Gua koleksi, gua beli. Terus kemarin gua beli produk pisang dijadiin plushie gitu kayak squishy gitu. Harganya 99.000, gede banget segitu. Gila 99.000. Gua nggak tahu pisang ini apaan. Iya. Namanya ada bana-bana. Iya. Terus kayak background story-nya kayak apa nggak ada. Kenapa ini relate sama gue? Lucu. Udah kelar. Jadi lu beli itu hanya lucu? Iya Pak. Oke. Jadi IP creation character wise Nggak kepake tuh? lucu kelar Pak. Udah. Iya. Dan ini berbanding terbalik sama 2018. Iya, yang lo bilang storytellingnya Oh, universe-nya di-create. Kenapa dia relevan sama gitu kan? Iya. Kayak ingat nggak zaman awal-awalnya Bumi Langit dengan Gundala, universe, Bumi Langit Cinematic Universe. Tahu ada Satria Dewa, semesta Satria Dewa turun gua tuh kacau macam itu heavy banget. Iya. Diceritain bagaimana macam. Dead Pak sekarang Pak. Karena China ada yang namanya the rise of cute economy. Itu kayak mereka menerapkan itu ya? Gua ini tapi itu karena memang perkembangan zaman juga dong. Bagian tadi yang lo udah mention TikTok apa, itu kan cepet tuh, set gitu dan kan. gilanya cute economy itu meleduk di 2020 di Cina Pak. Oh. Sekarang udah nggak laku cute economy. Di Indonesia baru jalan kan. Oke, betul. Kita ketinggalan 5 tahun Pak. Iya. Oh gitu dari sana ya, China ya. Iya. Kita ketinggalan 100 tahun dari Amerika. Kita ketinggalan sekian puluh tahun dari Jepang. Jadi kayak Indonesia tuh masih long way to go, tapi perspektif beneficialnya adalah kita tuh room to grow-nya tuh masih gede banget. Oke. Makanya kenapa banyak dari pemain-pemain ini ngeliatnya Indonesia. Lo mau Southeast Asia ya Indonesia gitu loh. Jadi ya opportunity-nya masih luas lah menurut gue gitu. Ya. Oh, jadi apa yang bisa kita lihat sebenarnya kan coba transformasi aja sebenarnya. Oh, lagi happening apa tuh sebenarnya bisa dong kita sebagai negara yang berkembang ini gitu kan menerapkannya gitu. Karena kita orang SDM-nya itu kreatif loh. Iya dan enggak, karena enggak cuman dari sisi kreatif doang yang bisa jalan, tapi bisnis mindset-nya mesti jalan juga. Ternyata oke. Gue selalu menilai bahwa IP lokal Indonesia yang sukses quote unquote ya, maksudnya kayak berhasil komersialisasi, dikenal banyak orang, ditanyain segala macam tahu, mungkin aware gitu segala macam, itu menurut gue udah cukup sukses. Selalu di pairing antara creative people sama business people itu jadi satu gitu. Kayak, sepaket lah. Ada orang bisnisnya, ada orang kreatifnya. Itu baru jalan. Kalau satu sisi doang, mostly gue perhatiin nggak jalan. Dan gue udah ketemu mungkin 1000-an IP kali di Indonesia. Begitu gue lihat ada pairing, ada yang mikir bisnis, ada yang mikir kreatif, mostly jalan. Kebagi tugas. Tapi kalau orang kreatif disuruh mikir bisnis, itu kayak nyuruh ikan panjat pohon kan. Iya benar. Sama juga kalau orang bisnis suruh mikir kreatif, itu kayak suruh monyet berenang masuk air dan napas-napas. Kayak iya. Semua orang punya porsinya sendiri kan. Jadi ya pairingnya itu paling benar. Oke. Ya knowledge itu lah ya. Iya. Oke, kita nih dari tadi sudah nyebutin IP. IP itu adalah intellectual property. Nah, karena hari ini memang khusus mengundang sosok Robby kita ngomongin IP, sebenarnya gimana nih untuk kita kan mungkin kalau kita
Misalnya ini kan di circle dari teman-teman yang si podcast ini atau si program itu banyak dari industri kreatif, seniman, ilustrator, terus desainer, banyak lah yang mungkin juga tidak banyak informasi tentang si IP ini gitu. Bagaimana sih sebenarnya untuk bisa memahami dan mengerti sosok si IP ini gitu, mengerti tentang intellectual property ini gitu. Gue juga sebenarnya lagi belajar nih, mau tahu gue. 2024 2025 menurut gua itu tahun yang 2024 lah ya, tahun yang sukses banget buat kata-kata IP bergelora di mana-mana. Bener, sering di-mention loh. Bener. Jauh sebelum itu mungkin di 2014-an ke 2018-an orang ngapain ngurusin IP? Oh, internet protokol. Kuliah komputer ya kayak. Oke. Bukan sih. Oh, intellectual property. Oh, jualan properti. Jadi awareness wise namanya aja belum ada. Tapi di 2023, 2024 segala macam kan hampir kreator dari Sabang sampai Merauke ya, ngomongin tentang IP. Paham apa enggak itu bukan pertanyaannya, tapi mereka sudah aware bahwa yang mereka ciptakan itu IP. Gitu ya. Nah, itu dulu. Jadi kayak memang edukasinya tuh benar-benar pelan dan tapi pasti. Terus kita juga mesti kasih tahu bahwa hak-haknya mereka tuh apa sih sebagai pemilik IP. Kewajiban-kewajibannya tuh apa sih sebagai pemilik IP gitu ya. Itu dulu. Baru tuh langkahnya tuh baru proteksi, baru komersialisasi, baru macam-macam dan segala macam, sampai ujungnya tuh mungkin menjadikan IP menjadi aset jaminan atau segala macam gitu ya. Itu jadi stepping stone-nya tuh, milestone-nya tuh masih banyak banget gitu loh. Cuman happily sekarang yang gue senang adalah orang tuh melek banget sekarang terhadap IP, kayak oh ini brand gue, ini karya gue. Betul. Tahu-tahu banyak netizen yang kayak kak karya aku dijiplak, netizen serbu semua gitu ya. Betul. Terus banyak juga yang kayak lebih baik pakai brand lokal tapi asli daripada brand luar tapi palsu gitu ya. Udah mulai ada kayak gitu ya. Meskipun nggak semua market menerima itu, cuman ada movement itu. Betul. Itu it's a very good thing. Kalau mau ngecek data, coba cek IG-nya Dirjen Kekayaan Intelektual. Pendaftaran, kalau nggak salah pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek mereka di 2024 itu all time high, udah hampir 1 T kalau nggak salah. Pendapatan negara bukan pajak ya. Itu hampir 1 T. Pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek. Which PNBP-nya itu 1,8 juta sama 750.000 kalau nggak salah. Jadi hak cipta itu 750.000, pendaftaran merek itu 1,8 PNBP-nya. Agent IP biasanya tuh nggak 1,8, biasa bisa sampai 5 juta. Bapak bayangin nggak kalau 1,8 juta itu nyampe 1 T, berarti sisa duit agent IP-nya kan gede banget kayak yang didapatkan dari orang-orang agent yang mendaftarkan IP ya. Betul. Berarti ekonomi tentang pendaftaran merek ini aja atau pencatatan hak cipta kan gede banget, berapa sekian T kan. Betul. Nah itu growth rate dari masyarakat Indonesia yang gue bikin sesuatu, gue daftarin deh mereknya, atau gua catatkan deh hak ciptanya. Itu mulai aware banget. Itu good thing banget. Dan sebenarnya momentumnya mesti dijaga menurut gue. Jadi kayak ayo dorong lagi yuk, ayo apalagi yuk segala macam. Milestone berikutnya apa gitu-gitu ya. Jadi itu sih yang lagi kita komunikasiin terus ke pemerintah. Jadi kalau kita bilang IP itu apa, paling gampang pembahasannya adalah kan intellectual property ya. Property itu kan sebenarnya kan property kan this is my property, berarti apapun yang kita miliki. Betul. Dan intelektual. Jadi gabungan adalah kata-kata intelektual dan property. Jadi sebuah aset yang didapatkan dari pemikiran. Nah itulah intellectual property. Itu sebenarnya paling gampang pahamnya. Paling gampang. Ya, gue punya pemikiran nih, gue terjemahkan ke jadi medium tertentu, itu IP gue. Gitu. Nah, kalau mungkin banyak yang juga suka keliru ya atau tertukar dengan haki, itu bagaimana perbedaannya? Beda bahasa aja. Haki kan hak atas kekayaan intelektual. Betul. Ya, rights-nya kan. Di dunia biasanya sebutannya adalah IPR, Intellectual Property Rights. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Sebenarnya sama aja. Sama. Tapi sekarang udah nggak pakai haki, jadi cuma KI doang. Jadi kekayaan intelektual. Atau IP doang. Jadi udah jarang pakai IPR, itu jarang. IP rights itu jarang banget. Jadi IP atau KI gitu. Jadi ya bahasa Indonesia bahasa Inggris aja. Tujuannya sama ya. Bagaimana ini tercatat gitu ya? Terdaftar secara merek,
dan tercatat secara hak cipta. Cuman hak cipta itu dicatatkan di Kementerian Hukum di Dirjen Kekayaan Intelektual itu lebih kuat. Tetapi undang-undang negara kita, ini gue bukan praktisi hukum ya, mohon maaf, bukan law advice. Kepemilikan hak cipta itu cukup dibuktikan oleh 2 orang aja. Jadi kayak misalnya kita bikin bisnis nih. Enggak hak gimana? cipta. Oke. Apapun yang diciptakan, musik, karya tulisan, gambar, itu kan hak cipta. Itu prinsipnya deklaratif. Jadi kayak, bro, gue udah bikin ya. Bro, udah 2 orang, itu negara harus memproteksi hak cipta itu. Tapi bisa dibuktikan oleh 2 orang yang bersaksi. Atau publish. Kita punya sesuatu, publish di internet. Publish segala macam. Nah, cuman kan banyak orang yang takut kan publish kan. Oh, nanti dicolong lah segala macam lah. Betul. Menurut gue bukan masalah idenya sih, masalah eksekusinya sih sekali lagi. Jadi publish aja. Kenapa mesti takut sih? Kayak kalau aja ujungnya orang di copy kan, ya berarti kita kurang inovatif. Jadi maksudnya bukan menyalahkan ini. Iya. Gimana caranya quote-unquote yang ngambil karya lo berhenti adalah lo inovasi terus. Kan dengan berinovasi kan dia lama-lama juga capek juga kan ngikutinnya kan. Betul. Jadi ya tetap mesti inovasi terus gitu loh. Jadi hak cipta beda dengan merek gitu. Beda. Ada yang orang punya hak ciptanya, mereknya nggak punya, atau ada. Tapi bukan serta-merta nggak punya mereknya tapi bisa diisengin tuh nggak juga. Jadi memang ada proteksinya. Dan kalau hal-hal kayak gini, gue biasanya refer ke praktisi hukum yang udah lebih paham lah ya. Ada beberapa partner kami yang gue konsult ke mereka yang kayak, ini kan gini ya, menurut gue gini ya, menurut lu gimana? Iya sih Rob, bener gitu. Nah jadi kayak gitu doang, karena mereka kan praktisi hukum ya, gue bukan gitu. Jadi kayak mereka certified negara, jadi ada apapun gue gak bisa ngasih pendapat secara hukum, paling ngobrol aja gitu kan ya. Paling gampang memahami perbedaan hak cipta sama merek itu Mickey Mouse tahun ini. Mickey Mouse? Sorry, bukan tahun ini, Mickey Mouse udah tahun lalu. Tahun ini tuh Popeye. Gimana tuh? Popeye sama Tintin. Iya kayaknya. Itu tuh udah habis. Jadi hak ciptanya. Jadi udah milik publik. Boleh dipakai. Gambarnya. Nama Popeye-nya tidak bisa dipakai. Sama kayak Mickey Mouse. Mickey Mouse tahun lalu habis. Iya. Gambar Mickey Mouse yang steamboat hitam itu bebas dipakai orang kayak apapun. Toto ada yang jadi game gambarnya Mickey Mouse nya. Iya. Tapi dia nggak boleh tulis Mickey Mouse the Game, itu nggak boleh karena Mickey Mouse the Game sama Mickey Mouse itu diproteksi oleh merek. Merek itu terus bisa diperpanjang setiap 10 tahun, setiap 10 tahun perpanjang lagi. Tapi hak cipta negara kita itu 70 tahun atau 75 tahun ya. Setelah penciptanya meninggal itu milik publik. Iya. Jadi bisa dibayangin sekarang semua orang lagi pada nunggu Beatles lagu-lagunya. Kalau udah masuk public domain, jadi apa tuh kreasi? Iya. Film, jadi series, jadi macam-macam gitu tuh gila-gilaan tuh. Jadi memang public domain itu begitu udah masuk public domain bisa kita pakai sebebas-bebas kita semau kita gitu loh. Berbau komersil juga nggak masalah? Komersil nggak apa-apa. Karena itu udah public domain. Iya. 70 tahun setelah penciptanya meninggal 70 tahun. Silahkan dipakai. Jadi misalnya lu ada suka satu musik, cek si kreatornya, ya maaf bukan ngedoain meninggal. Saya kalau udah meninggal misalnya, tahun berapa? Ini kan bisa tarik mundur nih. 2025 berarti 1955 ya. Taruh deh dia meninggalnya 1954 misalnya. Nah itu semua karya dia bisa kita pakai secara komersil, mau diapain segala macam bebas. Oke, paham. Nanti yang meninggal tahun 1955 berarti gitu kan? Iya. Tahun 1956 terus tuh. Nah bayangin tuh si John Lennon, kalau nggak salah tahun 80-an atau 70-an akhir dia meninggal dibunuh itu kan. Karyanya dia dipakai sedunia gratis bro. Itu gila udah pak. Itu ya that's the beauty of intellectual property. Iya. Gitu. Nah kalau yang sering terjadi di industri kreatif Indonesia atau kita lah kalangan ini biasanya apa yang berhubungan dengan IP ini? Maksudnya dari segi kesalahan teman-teman atau mungkin kekurangan teman-teman karena kurang pengetahuan, efeknya apa biasanya yang terjadi gitu? Yang pasti kepemilikan mereknya didispute sama orang yang lebih paham.
Itu sudah Wah, pasti. sama lu ngeri dong nih. Biasanya kayak yang pernah kita dengar ya, Yang sering terjadi lah ya. geprek bensu. Itu kan ada 2 owner ya. Itu bagaimana sih sebenarnya secara Saya nggak bisa komen secara enggak, iya, tapi artinya bisa seperti itu. Iya, jadi siapa punya siapa, mereknya udah daftarin nama siapa, lalala ini itu gitu ya. Oke. Itu yang gue tahu. Terus Kopitiam. Oh, Kopitiam. Jadi makanya kan QQ itu tidak pakai nama Kopitiam lagi. Oh. Cuman QQ aja kan. Iya, nggak Karena boleh. nama Kopitiam itu didaftarkan secara merek. Kalau dulu gue kemarin sempat ada yang stand up comedy. Betul. Itu tapi udah di take down. Udah bisa ya? Udah bisa. Enggak, jadi bisa ada orang yang mencoba itu. Open mic waktu itu. Iya, betul. Itu Nah, itu udah di take down. Kalau take down itu bagaimana prosesnya? Ada sekelompok teman-teman kalau nggak salah mengajukan gugatan. Oh, bisa ya, hukum ya? Bisa. Oh. Bahwa pendaftaran IP itu kan Indonesia kan menggunakan sistem first to file ya. First to file itu bukan berarti seenak-enaknya. Karena begitu kita daftarkan ada masa jeda 2 tahun tuh untuk disanggah. Oke. Ini punya orang bukan kalau nggak ada 2 tahun tidak ada yang menyanggah, ya otomatis punya dia. Gitu. Oh. Sama kayak yang terakhir yang sempat rame itu adalah Citayam Fashion Week. Persis, Baimong. Itu jadi ini kan lumayan tuh kan, karena Baimong mendaftarkan nama itu gitu kan. Secara hukum nggak salah. Secara hukum tidak salah. Karena first to file. Okay. Jadi siapa yang daftarin pertama? Betul. Ya kan? Tapi kan etik, secara sosial ya kan. Makanya ada beberapa yang lo bisa menang di meja hijau, tapi di netizen lo nggak bisa menang secara sosial gitu. Iya. Jadi gitu, benar sih, benar. Dia nggak salah. Betul, tidak salah, Baimong benar. Iya, benar. Tapi secara sosial etika. Ini ngomong attitude, etika, iya benar. Oke. Benar. Terus misalnya ada juga yang terakhir nih baru-baru ini Tentrem Hotel. Oh iya, yang soal fotografi. Fotonya dipakai. Prambanan view apa gitu ya, ya kan, yang kelihatan ada gunung, benar. Ternyata ada sosok fotografernya komplain. Iya, tahu gue ngikutin. Iya. Itu selama itu loh dipakai di websitenya Tentrem loh itu. Betul. Iya kan? Betul. Itu bisa dihitung tuh impactnya berapa, berapa kosnya segala macam gitu. Dan si fotografer berhak ya? Berhak. Oh, dan menang tuh kalau dikasuskan. Karena sudah ditentukan, kalau nggak salah udah sama pengadilan udah bilang iya sudah tercatatkan di Kementerian Hukum di bawah DJKI bahwa hak cipta ini fotografer ini yang punya gitu. Karena yang gue tahu si fotografer ini pertama kali posting hanya di Instagram. Betul, tapi kan udah declare secara publik. Iya. Ini punya gue. Oh. Tapi dia sudah catatkan juga di. Ternyata ya. Sudah. Udah ada sertifikat. Jadi Tentrem sih mendingan settle sih. Dari versi lo mending kayak gitu ya. Bisa ngapa-ngapain tuh. Udah kalah tuh ya. Iya. Ada sebuah hotel, sebuah mall di bilangan Sudirman tengah-tengah yang menggunakan logo patung selamat datang. Oke. Di awal-awal. Oke. Yang menciptakan desain patung selamat datang Bung Karno itu ada mantan gubernur Jakarta namanya Henk Gantung. Betul, seniman tuh. Maestro. Henk Gantung. Setelah beliau meninggal, IP-nya diserahkan ke keluarganya untuk di-manage. Betul. Setelah mereka mengetahui bahwa si mall ini menggunakan logo itu, disomasi. Dilihat kiri kanan segala macam apa, settle, bayar sekian M. Oke. Kekuatan IP Pak. Itu makanya maksud ini gambar bisa maksud gue karena nggak semua orang banyak tahu loh ini. Nggak banyak Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau ada teman-teman yang melihat dari obrolan kita ini, mendengarkan, bagaimana sih untuk basic lah, untuk step by stepnya untuk bisa memahami IP ini dan kayak bagaimana sih mendaftarkannya, gitu-gitu gimana tuh? Nah, masalahnya yang ketemu banyak itu adalah banyak pelaku atau pekerja seni atau pelaku kreatif itu nggak sadar yang mereka bikin itu emas atau harta karun gitu ya. Mereka tuh karena seniman dan orang-orang kreatif menciptakan sesuatu itu atas dasar idealis kan, kayak passion segala macam. Salah apa enggak? Gue nggak pernah bilang salah segala macam gitu kan. Tapi gue mau mencoba mengubah perspektifnya itu. Bayangin kalau kita lagi ngegali sesuatu di tanah kita, tahu-tahu keluar minyak. Betul. Ini keluar minyak nih. Kalau kita ngeliat, wah minyak nih. Yang pertama kita lakukan,
kan kita pagerin dong Betul. tanah kita kan, Betul. supaya nggak ada orang lain masuk gitu kan. Iya. Atau misalnya pas lagi gali cetuk bongkahan emas, Iya. buset gede banget nih, berarti baunya ada emas nih. Iya. Kan? Pagerin dong Pak. Iya. Kalau bisa pagar listrik. Iya, betul. Sama seperti IP Pak. Begitu kita menciptakan sesuatu, yang pertama kita mesti lakukan proteksi dulu. Oke. Karena kita tahu nih, ini kalau diembat orang nangisnya sampai 99 tahun nggak bakal kemana-mana gitu kan. Kebanyakan yang gua ngeliat ini no offense to everyone, program ini didorong itu adalah yuk proteksi tanpa dikasih tahu bahwa yang diproteksi apaan. Mindsetnya itu cost Pak. Karena pada saat kita menciptakan sesuatu, kita mau proteksi, aduh mahal biayanya, cost ya kan. Tapi pada saat kita kasih tahu bahwa yang lu ciptain itu emas loh, mindset lu investment, bahwa dengan gue proteksi, gue bisa menjaga aset gue, gitu kan. Nah itu mindsetnya. Jadi mesti dikasih tahu bahwa oke, lu bikin apa? Oh, wah ini bagus banget nih. Hati-hati dicolong orang. Langsung tuh, oh iya dicolong orang. Proteksi langsung gitu. Tapi kalau mindsetnya belum apa-apa yang lu bikin, daftarkan mereknya. Yang kayak, ya lah Pak, tiap kali gue bikin daftaran merek lumayan juga nih Pak, ya kan costnya gitu kan. Lumayan. Boleh tahu gak sih sebenarnya proses untuk daftar itu biayanya habis berapa sih standarnya? Tadi yang gue sebut PNBP, negara bukan pajaknya merek itu 1,8. Kalau belum berubah ya 1,8 juta untuk satu kelas. Satu kelas. Jadi kalau nambah kelas 1,8 lagi. Oh begitu. Jadi lumayan dong duitnya sebenarnya. Total ada 45 kelas. Tapi nggak mungkin kita kelas. Ada beberapa orang-orang yang hebat 45 kelasnya didaftarin Pak. Ada. Boleh sebut nggak contoh yang lo tahu? Ada nggak? Jangan Pak. Oh jangan. Nah, karena ada beberapa orang yang ngapain ini didaftar? Karena ada beberapa kelas yang aneh, kayak misalnya kelas, gua sedikit lupa, kayak bisa dicek 39 tuh apa, 43 tuh restoran, betul, gitu kan. Betul. Ada kelas 25 itu aparel gitu kan. Nah ada beberapa kayak yang penjualan alat-alat berat, kayak lu komik jual alat berat mau ngapain gitu. Tapi semua didaftar sama dia, trak semuanya dari 1445. Jadi nggak tedeng aling-aling, karena beberapa merek karena tidak didaftarkan online bisa. Jadi bisa juga Disney atau Mickey Mouse di kelas yang lain itu bisa. Oke. Gitu Pak. Jadi nggak cuma industri kreatif doang. Gitu. Gue selalu menyarankan setiap orang yang bikin itu selalu ngambil 2 kelas dulu, 35 dan 41. Kalau industri kreatif ya. Buat lo ya, maksudnya lo menyarankan itu ya. Paling basic itu 2 kelas berarti. 2 kelas, 35 dan 41. Apa 35 itu isinya? Gue gak ingat secara spesifik, detail, tapi 35 itu mostly kayak event, kegiatan seni, segala macam. 41 juga mirip-mirip ke event. Jadi ada beberapa yang coba daftar, gue kelas 35 dulu deh. Tahu kelas 41 itu didaftarkan orang lain, dia pakai, nggak bisa ngomong apa-apa. Iya benar. Dan itu sering terjadi nggak? Gua yang ngerasain sendiri. Lo ngerasain? Ya. Jadi gua daftarin salah satu event yang gua lagi mau bikin, kelas 35 41. Tahu-tahu ada yang bikin Pak. Sama? Namanya mirip-mirip. Terus lo mencoba ini dong? Gue samperin, gua ngomong, Bu, maaf, ini IP milik kami, bla bla bla. Itu gua samperin dia 2 hari sebelum dia preskon event itu. Sampai mohon Pak. Ya iyalah, orang mau preskon. Tolong deh kebijaksanaannya Pak. Mohon maaf Bu, gak bisa. Namanya silakan ganti. Udah tuh, backdrop diganti, flyer cetak lagi sama dia macam. Ya karena dia nggak tahu bahwa itu milik orang kan. Jadi ya menurut gue sama yang tadi, kayak lo punya sesuatu itu anggap itu aset, dan aset itu harus diproteksi, dan lo harus disiplin memproteksinya. Oke Pak. Jangan yang kayak ya udahlah bro, nggak apa-apa bro, segala macam. Nah itu bisa jadi presiden hukum buat dia tuh, kayak saya udah pernah kerjain Pak, dia nggak apa-apa. Ngomong apa? Iya. Dihukum nih ya, dihukum. Jadi ya repot kalau nggak kita proteksi, benar-benar disiplin. Gitu kan. Sama ada beberapa orang juga yang contoh nih, gue tidak akan menyebutkan brandnya atau karyanya, cuman mungkin kalau ditonton nanti gue Ingat kita kan nggak mention. Sebagai pembelajaran aja. Ya contoh. Ada sebuah karya yang dilisensi oleh sebuah brand. Terus dia tidak baca, si kreator ini tidak baca kontraknya.
Dalam kontraknya itu menyebutkan karya ini akan kita pakai dalam medium A, B, C dan segala macam apa. Dan tidak terbatas hanya untuk, waduh itu selesai tuh Pak. Jadi kalau tidak terbatas, kan langit nggak terbatas Pak. Betul. Waduh. Tahu-tahu nih karya ini muncul di sebuah produk kecantikan Pak. Padahal tadinya mau dipakai misalnya buat karyanya dia di animasi gitu ya. Karya lu gue pakai buat animasi gue ya, gitu ya. Dibayar nih. Ya udah animasi kan. Iya. Tahu-tahu animasinya jalan. Tahu-tahu ada sebuah brand kecantikan ngambil lisensinya, karya itu tahu-tahu muncul Pak. Dibayarnya ke situ. Jadi kreatornya nggak dapat apa-apa. Kreatornya marah-marah dong. Kayak, loh kok gue jual lisensinya? Terus dia tinggal ngomong, ya baca kontraknya aja Pak. Tidak terbatas hanya untuk. Jadi kayak gitu. Jadi pemahaman kreator mengenai hukum, kontrak. Saya Pak mau diketok palanya sama pengacara saya Pak. Nih, ini jebakan Batman nih. Jadi gitu. Jadi kita sebagai orang awam tuh nggak paham itu bahwa dia dalam kontrak banyak jebakannya Pak. Nah itu dia mungkin yang teman-teman tuh banyak banget ya kalau kita ngomongin kerjasama khususnya brand gitu. Sosok misal ilustrator, seniman dengan karya gambar-gambarnya mau dengan brand. Mungkin telitinya dari pembahasannya, kata-katanya itu sih sebenarnya ya. Banyak jebakannya Pak. Jadi kalau memang angkanya sudah signifikan, investasi kedua yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah hire a very good lawyer. Dan lu bisa percaya. Menurut gue sih gitu ya. Karena at the end investment itu sih yang menurut gue yang mesti dilakuin gitu sebenarnya. Jadi kalau memang ada dispute mengenai masalah IP, yang pertanyaan pertama gue adalah kontraknya mana? Wah Mas nggak ada Mas. Waduh. Udah salah tuh ya. Atau ada nih Mas, boleh gue baca gak? Boleh Mas NDA dulu ya nggak apa-apa. Gue NDA, gue baca, gue lihat gila nih jebakannya kayak landmine-nya banyak gitu Pak. Iya. Wah gile. Bang. Gimana Mas? Wah gue gak bisa bantu lu bro, lu cari pengacaranya bro gitu kan, gitu. Jadi wah ngeri juga ya. lumayan Pak, karena teman-teman praktisi hukum kita atau lawyer kita kan bukan orang-orang yang sembarangan. Dan mereka kan sekolah untuk itu kan. Betul. Dan mereka dibayar mahal untuk itu kan. Betul. Jadi kalau mereka bisa menyembunyikan jebakannya tanpa dilihat orang, itu kan yang dibayar mahal. Betul. Ilmu itu. Yang kita tidak punya. Betul. Kita harus mengakui bahwa kita tidak ngerti. Iya. Itu bidangnya dia. Dan IP itu sangat lekat sekali sama hukum. Oh alah, ngeri. Iya. Jadi ada satu kisah di mana seorang, gue gimana ceritanya? Siapa nih? Indonesia kan? Indonesia. Yang ada seseorang lah memaksa-maksa untuk sebuah IP bekerja sama salah satu BUMN. Paksa-paksa, ayo langsung tanda tangan kamu langsung hari ini juga ya. Bla bla bla. Mas Robi gimana? Enggak. Gitu. Maksudnya enggak gimana Mas? Ya kalau advice saya ke kamu sih enggak ya. Karena tanda tangan ini implikasinya hukum loh. Kamu mesti benar-benar baca, pelajari, ditidurin, dikasih menyan, dikasih apa gitu bener-bener kan. Kayak lo tahu disodorin sebuah MOU atau kontrak, suruh tanda tangan, dipaksa for the sake of menyelamatkan nama. Wah gue sih langsung jangan deh gitu. Oh ngeri ternyata ya. Nggak ada urusan sama pidana, karena sekali lagi IP itu ranahnya di perdata biasanya, kecuali penipuan dan penggelapan. IP itu kan udah kriminal ya. Tapi IP itu mostly perdata. Tapi itu kan apa ya Pak? Dunia persilakan, bisnis. Betul. Dan ini kan anak-anak kreatif ya. Yang tadi gue sempat ngomong, kalau ikan nggak bisa manjat pohon, disuruh berantem pakai pedang tuh gimana caranya Pak? Gitu kan? Betul. Ya ikan tuh kerjanya berenang aja. Kreator atau orang kreatif mikir kreatif aja. Jangan ikutin masalah ranah hukum, kontrak. Jangan. Tapi mungkin ada ya seorang sarjana atau master degree di hukum yang kreator IP ada. Oh itu udah shieldnya udah dilipat tuh. Ayo lo, gue bisa. Betul. Oh, gitu. Tapi kalau kan mungkin tadi sempat lo mention. Oh lu kalau memang kalau memang ini sudah established, lu hire si pengacara. Nah kalau kita ngomong seniman-seniman yang lagi merintis, yang itu bagaimana? Ada sebuah lembaga yang konsultasi? Tadinya ada, gue lupa masih ada apa nggak sekarang ada. Jadi ada waktu itu yang pada saat program Katapel kami jalan itu ada satu lembaga hukum yang
kita mau bantuin teman-teman dong kalau memang ada pembicaraan kontrak bla bla bla, jangan takut hire pengacara gitu kayak. Nah, kita kasih servisnya nggak terlalu costly kok, berapa ratus ribu kok, cuma masih buat baca kontrak. terjangkau lah. Masih terjangkau. Kembali lagi mindset kan. Hiring lawyer ini cost apa investment, itu dua hal yang berbeda kan. Kalau di mindset kita ini adalah cost, sebisa mungkin kan kita cut cost dong. Betul. Untuk profit yang lebih gede. Betul. Tapi kalau mindsetnya adalah investment, kita memproteksi future kan. Iya. Investment. Betul. Untuk gain more. Iya. Nah makanya kembali menurut gue masalah mindset. Gitu. Dan benar juga. Sekarang kan udah dunia AI ya Pak. Iya. Jadi gue nggak ngelihat ada apa ya kecenderungan orang nggak mengerti hukum sih. Karena draft kontrak ini dengan gampangnya upload ke salah satu program AI, suruh baca jebakan Batman di mana nih Jack gitu kan, dia langsung ngebaca nge-track tuh ya. Ada. Yang kayak di paling simple. ChatGPT itu ya. Paling simple itu. Tapi akurat nggak? Enggak. Ya, karena kan akan iya benar. Kan. Tapi minimal kita tahu poin-poin. Betul. Yang sedikit wah ini agak bermasalah. Paling layer pertama deh, jangan males cari research gitu. Baca masalah hukum, undang-undang itu kan kayak ya. Tapi kembali lagi kan, lu suruh ikan. Iya betul. Ini kayak gue gambar aja deh. Iya benar. Tapi memang di prakteknya ya atau di dunianya ini kan kalau untuk seni rupa baiknya seniman meng-create karya aja. Betul. Kalau ada manajer ya itu diserahkan ke manajer dengan tim-tim itu ya. Betul. Cuman kalau kita ngomong begini kan ini yang established, yang sudah secara sales bagus, ada income. Kalau yang lagi starting kan yang misalnya entry level gitu yang baru mencoba terus tapi dia berpotensi tapi nggak ngerti beginian. Nah itu yang kita coba kulik bagaimana caranya ya. Ya mungkin itu salah satu program yang Komite Ekraf Jakarta yang bisa bikin. Persis. Untungnya saya berbicara dengan ketua umum ya. Ini adalah tujuan yang bisa ini adalah aspirasi warga ini. Aspirasi warga seni. Ya. Iya bisa jadi loh. Bisa jadi. Minimal kalian membuka ruang konsultasi. Tapi terlepas dari komite atau belas segala macam ya. Gua tuh identify Jakarta itu abang-abangan dan empok-empoknya tuh banyak. Jadi banyak mentor-mentor dan kakak-kakak senior yang bisa lu tanya-tanya. Jakarta ya? Jakarta. Surabaya? Kenapa Surabaya? Iya mungkin ada, cuman gak seguyup kita. Ternyata. Jogja mungkin lebih guyup abang-abangan dan kakak-kakaan. Jogja ya? Kayak lo nempel sama orang ini gitu ya. Kayak atau nanya-nanya apa-apa masih dikasih tahu tuh. Oh iya nggak apa-apa, yuk bantuin gitu kan. Kalau gua ada waktu ngopi ngobrol santai gitu. Surabaya itu benar-benar segregasinya menurut gue ya. Ini perspektif lo ya. Ada segregasi antara Surabaya Barat dan itu diamini oleh pelaku industri kreatif di Surabaya. Oh iya benar-benar ternyata. Jadi kita tuh beberapa kali sering ke sana main ngumpulin orang semuanya. Gue paling happy tuh kayak gue mau ke Surabaya nih ketemu yuk sama kreator-kreator. Lu ngumpul atau mereka kenalan, itu happy banget kan kayak lu bisa kolaborasi kiri kanan. Gue cabut bubar mereka. Gitu. Dan ya nggak ada budaya nongkrong mungkin ya kayak antar siapanya. Iya. Kenalin nih ini bisa gini nih gitu. Kayak tadi barusan gue masuk. Iya. Si Robi ini gitu kan. Iya. Di daerah lain mungkin nggak segitu. Karena mesti ada nggak enakan gitu ya. Gitu Pak bedanya. Makanya terlepas daripada ngerti nggak ngerti pelaku muda dan segala macam apa. Menurut gue yang paling langkah banget pertama adalah jangan takut nge-DM sih menurut gue. Itu apalagi hari ini ya bisa akses siapapun kan. Lo mau nge-DM Barack Obama paling gak dibalas kan. Yang penting kirim aja dulu. Iya benar. Kayak misalnya LinkedIn. Iya. Lo mau ngobrol sama siapa nih? Ya cari aja 30-40 profil yang lo suka, lo message aja message gitu kan. Betul. Gak ada salahnya juga. Gak ada salahnya. Iya. 3 dibales, 1 oke ketemu lo dapat sesuatu kan gitu kan. Jadi kayak mentality itu sih menurut gue yang perlu dibangun. Kalau lo melihatnya begitu ya? Iya, karena gue suka, gue DM aja. Gue kemarin nih kayak ngeliat teknologi dari Korea, bagus ya. Gue email aja. Dibales. Iya. Wow, thank you banyak ya udah di email ya, kita gini yuk meeting yuk gitu. Ternyata aneh kan? Iya. Karena kita tuh dari dasarnya nggak enakan. Mindsetnya udah begitu ya.
atau merasa berpikir ini masalah nominal lagi juga ngaruh. Bisa jadi. Kalau kita tadi ngomong Bisa jadi. konsultasi soal ke pengacara, Sejadi. kalau gue kontak budgetnya Bisa ada, jadi. nah, kayak Bisa gitu-gitu ya. Makanya beberapa minggu atau beberapa bulan belakangan ini gue mungkin lebih banyak mencoba untuk giving out more lah ya. Kayak gue ngebuka DM gue. Oke. Atau ada yang Mas boleh izin ketemu nggak bla bla bla. Ayo, gue pasti gitu. Gue mencoba at least seminggu sekali lah. Iya. Buka waktu Sharing. ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi, Banyak tuh ya konsultasi lo ya? not so much consultation, mungkin ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, nongkrong lah, Kalau ya. dia, Mas gue mau konsultasi, Dia gue charge. Ini invoice-nya gitu ya. Iya. Kayak, waduh, Mas. bahasanya tolong iniin. Jadi gue masih masih berteman, santai ya kayak gini. Mas ajarin dong. Waduh, jangan belajar sama gue. Kalau ngobrol ayo. Iya. Karena gue cuma takut salah kasih orang, kayak nabi-nabi palsu tuh. Oh iya. Takut orang tuh belajarnya salah. Iya. Karena kayak tadi gue bilang, perspektif gue mengenai IP development 2018 pada saat bikin program Katapel salah semuanya ternyata. Aneh ya. Iya. Pada saat di titik itu orang-orang yang kreator tuh, Mas kita butuh Mas program ini. Gue berusaha untuk anak kreatif ngerti kreatifpreneur. Aneh gak lu? Padahal seharusnya kreatif berpikir kreatif aja. Iya. Lu mesti ketemu sama orang bisnis, Iya. networking mereka jadi kawin, jalan tuh perusahaan. Iya. Kan? Gue berusaha untuk ini anak kreatif harus sedikit banyaknya ngerti mengenai entrepreneurship. Salah banget. Banyak yang langsung, Mas financial report itu apa Mas? Mati gue jelasin. Oke. Mas human resource management bagaimana Mas? Waduh selesai Pak. Iya. Gitu. Dan ternyata memang seharusnya kita kuat di ranah kita masing-masing. Gitu. Jadi memang partnering lah. Dan itu kebukti di venture gue yang sekarang. Jadi gue partnering sama orang-orang yang tepat. Ini yang lo maksud Jikaf? Gak apa-apa sebut aja dong. Jadi gue lebih banyak handle operation. Oke. Ada Yoga yang lebih banyak handle kreatif. Betul. Sunny yang lebih banyak bermain ke seniman dan kreator dan talent. Ada Pak Andi yang lebih banyak ke manajemen, komersial, dia kenal banyak sponsorship, kenal banyak orang-orang yang penting lah dan segala macam. Jadi Power Ranger Pak. Saling mengisi. Betul. Ini Avenger juga nih. Iya sih. Iya dong. Saya anak DC. Jadi saya nggak bisa nyebutin IP. Oh iya benar-benar. Marvel. Oh iya. Nah, gue nonton. Oh iya benar sih. Jikaf Justice League Pak. Ya. Benar. Oh iya gitu. benar sih benar. Ya kan? Jadi benar. Kalau semuanya diisi sama anak kreatif seru sih. Tapi balik lagi artinya nggak kemana-mana pasti. Betul. Mungkin ada beberapa anak kreatif yang ngumpul-ngumpul jadi kemana-mana ya. Mungkin ya. Cuman di dunia gua, at least di pribadi gua, kolaborasi sama banyak pihak yang mengisi itu sih yang menurut gue yang seru banget. Jadi itu, iya. Kayak nanti share-nya dikecil dong. Ya 1% of $100 billion company, dan itu lebih gede daripada 100% of a $0 company kan. Oh iya benar, perspektif itu tuh yang harus dikasih tahu tuh. Sahamnya cuma 1%. Lah kalau dia $100 billion company kan lo $1 billion. Iya benar, itu yang kadang salah, orang nggak berpikir sana. Mungkin ada ego juga kali ya. Mungkin bukan ego sih. Kembali lagi menurut gue lebih nggak enakan. Oh masalahnya itu emang kita Indonesia banget tuh. Betul, ya kan. Betul. Kalau enak tuh. Kalau ego, gue sangat yakin project-project yang gak ada duitnya gak jalan. Tapi kebalikan Indonesia. Menurut gue kebalikan. Project yang gak ada duitnya jalan. Buset. Jalan. Begitu ada duitnya hilang. Nah. Karena yang kayak, aduh gak enakan deh. Dia kan yang dapat duit. Udahlah dia aja yang jalan gitu. Oh benar. Aduh kalau gue ambil nanti dibilangnya gue sell out pengen duit banget. Udah gak usah deh gue gitu. Nah ini bener nih. Pada saat semangat 45 gak ada duitnya, gas bro, gas. Nih collab bener-bener pure nih ya, gak ada apa-apa, gas, bu keren jadinya. Oke, bener. Kabur bro. Bener. Makanya gue belajar dari lo dan teman-teman Jikaf, waktu belum benar-benar ada ini barang, lo mendaftarkan dulu kan? Gue ada. Nah, itu ngobrolin dulu, baginya gimana, play of the game-nya gimana, oke semua, yuk jalan. Nah ini sebenarnya adalah bocoran ketika mau ada kolaborasi dari seniman ABCD sebenarnya. Ini salah satu bocoran. Kayak gitu tekniknya ya. Harusnya gitu. Jadi kalau nggak ada pahit-pahitnya dulu di depan, nggak sejalan dengan. Temenan aja kita. Karena daripada ribut mengenai duit. Ya benar sih, setuju gue. Temenan aja gitu. Oke benar juga ya. Daripada bukan berarti ya.
kadang-kadang kan namanya bisnis ada cocok nggak cocok. Ya. Coba memang mesti pisahin antara pribadi sama bisnis. Di bisnis nggak cocok, pribadi temenan. Ya. Gue say hi sama lu nggak mau say hi balik nggak apa-apa. Tetap gue say hi gitu kan. Jadi kayak ya tapi ternyata kita masih bisa nongkrong bareng bla bla bla, even better. Iya. Gitu. Tapi memang mesti segitu ngejaga profesionalismenya dan susah. Bahkan gue juga masih belajar kadang-kadang. Gue gak suka nih sama dia, gak mau deh. Kayak, kan gak boleh bawa pribadi. Iya juga. Iya, gitu-gitu iya, ya. iya. Susah Pak. Jadi tapi kan yang kuatkan dari semuanya kolaborasi ini ada IP itu sendiri. Betul. Ketika sudah didaftarkan at least 5 orang ini sebagai yang memang partner, kan udah kekal nih. Iya kan? Juga Pak. Karena begitu kita daftarin pertama, itu atas nama pribadi. Oh gitu. Begitu. Let's say kita contoh deh, contoh. Lo mau gue bikin bisnis? Nah, contoh deh ya, kita bikin bisnis nih. Namanya ABC. Ya. Daftarin mereknya dulu yuk, daftar. Pakai KTP dulu dong. KTP, kita serahin ya KTP daset. Yuk bikin PT-nya, udah dong. Kan panjang dong. Betul. PT-nya udah jadi diketok, bla bla bla, pembagiannya 5149 atau 6040. Iya. Ntar lu sama gua. Iya. Udah kan? Udah. Jadi nih PT-nya. Pindahin Pak pendaftaran itu ke PT ini. Oke. Udah. Terus? Ya udah, itu berjalannya pemilikan IP itu atas nama, karena begitu lu cabut dari PT itu, lu kan udah gak punya IP-nya. Oh. Atau lu gue jual Rob ke lu, ya udah jual saham ini aja kan. Tapi IP-nya bisa pindah situ kan. Ini ilmu yang harus dikasih tahu juga nih. Betul Pak. Dia gua aja kurang tahu nih gua. Betul. Iya kan? Bukan ranah saya mengejar. Sebenarnya agak sensitif kali ya. Apa gimana? Lu nggak berbagi yang di situ misalnya? Gimana ya? Ini kan harus melalui proses edukasi yang sih. Panjang ya. Iya sih ada. Iya. Terus gue sebagai lembaga kan kita kan bukan lembaga edukasi kan. Jadi gue nggak mau ngasih edukasi yang setengah-setengah. Jadi, oke. Kayak kalau ngobrol over coffee, ya itu knowledge, lu bisa saring kan. Tapi gue nggak mau yang kayak harus begini gitu ya. Iya betul. Nggak bisa Pak. Ya, karena masing-masing ternyata ada praktisi hukum jago yang kayak nggak gitu Rob, mati gue. Iya benar. Nggak, kalau ini kan kita obrolan loh, obrolan. Jadi mesti disaring. Ini kan mesti betul. Tapi itu yang at least gue lakukan. Ya. Misalnya kita mengamankan namanya dulu, nggak cuma daftarin merek, sosial media, website, segala macam itu kita proteksi gitu loh. Jadi kayak ini semua dapat nama ini aman nggak aman? Oke, cek sosial medianya, Instagram, Twitter segala macam apa aman, oke. Jadi semua tuh kayak contoh Jono semua Instagram aman. Kalau ada yang nyantol Jono di Twitter udah diambil orang. Oke, cek official Jono ada nggak? Oke, official Jono. Instagram official Jono ada nggak? Oh, semua ada, ya udah pakai itu. Jadi semuanya mesti sama namanya Pak segala macam. Karena itu kan ngebangun brand. Iya. Jadi jangan sampai Instagramnya namanya Jono_ID, Twitternya namanya official Jono, LinkedInnya namanya Jono LinkedIn, hancur tuh. Gitu kan. Wah ilmu nih. Iya, jadi kayak ini nih apa namanya mature. Iya. Gue beda nih, ada mature Indonesia sama mature IDN. Waduh. Wah, nggak apa-apa. Ini kan bisa buat ilmu, bisa dipelajari. Tapi masih, gue cuma disingkat doang sih. Nggak apa-apa. Itu masih lebih aman. Cuman pendaftaran mereka namanya siapa? Mature kah atau mature IDN atau mature Indonesia? Kan? Mesti belajar kayak gitu. Iya. Itu udah semua udah kekunci. Website, oke, cek di website generator. Ini namanya udah ada apa belum? .id-nya aman nggak? .com-nya aman nggak? .co-nya gimana? Gitu semua kita protect kayak. Jikaf aman nih. Aman Pak. Semuanya. Iya. Karena gue pernah melihat nama Jikaf juga di Jogja. Aman Pak itu. Tapi lo, dia hanya buat acara. Iya. Ya lo tahu ya itu ya. Iya. Kalau dia bikin bisa konsumasi. Oke. Karena gue pernah ada nih ternyata itu acara di Jogja tuh. Iya. Lo kampus punya. Persis kampus saya itu. Iya. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi semua nih udah di track ya si Jikaf ini. Keren. Kita punya sekitar 6 program yang lain yang belum kita launch. Itu udah kita track semua. Oh ini aman segala macam, apa namanya aman gitu. Kayak ada beberapa bahkan kita ngecek ternyata udah didaftarin di Singapura. Ada udah didaftarin di Spain gitu. Oh berarti kita nggak bisa masuk region ini. Jadi kita tahu. Jadi nggak cuma lokal. Karena kalian udah mau banget pakai nama ini aja gitu ya. Yes. Kayak Nike. Di dunia nggak akan ada yang pakai nama Nike lagi. Cuman dia doang tuh. Ya iya dong. Gokil. Iya. Oke benar. Sama beberapa brand lain yang baru-baru muncul Pak. Nggak akan ada tuh.
Erigo. Di dunia mungkin nggak ada, cuman sayangnya ya nama itu ada beberapa yang gue tahu udah ada mendaftarkan. Oh ada gitu. Oh. Gitu. Nah, beberapa contoh yang lain kayak yang brand-brand mungkin yang baru kesini-sini ya. Betting ape, Bape, itu kan Jepang. Perusahaan itu diakuisisi sama China, Pak. Bape. Ternyata. 100%. Oh. Terus ditaruh lagi di Jepang. Jadi orang-orang dari luar negeri yang datang ke Jepang beli Bape, berpikir itu brand Jepang. Ternyata Cina. Oh begitu. Oh pinter juga ya. Betul. Ini orang-orang ngerti IP kayak lu nih kayak lakuin kayak gini nih ya. Betul, Pak. Kalau pengetahuan IP di tangan orang yang tepat. Dengan resource yang kuat, jos banget tuh, Pak. Ya, kayak itu harta karun loh itu. Iyalah, ya kan? Nah itulah makanya gue mau mengundang lo ini berbagi informasi ini. Jadi kebuka tuh pikirannya. Cuman kan gak seru, Pak. Maksudnya dalam arti kata sedikit lah. Menurut gue masih sedikit orang-orang yang menganggap obrolan kita seru. Oh ya karena mungkin belum melek aja gitu. Gue pernah ikut menjadi ketua delegasi pameran di Hong Kong. Duduk ngobrol nih, diskusi kayak gini. Bukan podcast ya. Yeah. Sama business development directornya Tencent, namanya Zoe, cewek. Rap, menurut lu game developer Indonesia gimana ya Rap ya, pemahaman IP-nya? Jadi kita obrol-obrolan panjang. Tahu-tahu pas gue sadar sekeliling gue rame banget orang nonton. Dan kayak, wih, set rame amat ini kayak nonton podcast. Oh gitu? Iya, bilang, iya juga ya. Wah ini bagus nih Pak kalau jadiin apa gitu. Jadi ternyata diskusi dan debat gue sama Zoe mengenai pemahaman itu segala macam, menurut mereka itu seru banget. Iya. Gitu. Temen kembali lagi ya paling 10-15 orang Pak yang nonton gitu. Di tahun-tahun berikutnya begitu IP ini udah mulai meleduk, udah ada yang tajir kayak keren banget gara-gara IP, mungkin itu baru melek orangnya. Oh ya gitu-gitu ya. Ini cycle-nya kayak startup 2014-an, 2013-an. Di mana-mana semua startup. Iya, betul. Terus terjadi mana startup? Yoi, benar. Sekarang mulai beda nih. Nah, ngapain bro? Bikin IP bro. Udah mulai gitu ya? Udah mulai keren. Tapi which is good dong. Ya enggak, jadi mulai familiar orang. Dan banyak praktisi IP yang pinter, sejujurnya pinter, menyebarkan, oh nih lu mesti belajar IP. Itu gue happy banget. Itu lu ada salah satu rekomendasi channel YouTube atau apa yang bisa kita tonton mungkin tentang IP ada nggak? Kalau pembelajaran mengenai IP, kalau di luar itu bosan banget Pak, karena masa sih? Ranahnya tuh dekat sama hukum. Oh. Kayak kalau ngikutin Instagramnya WIPO, World Intellectual Property Organization, itu bosan banget Pak. Kontennya mereka tuh kayak orang-orang tua yang bikin konten gitu. Oke. Jadi nggak ada yang dibikin keren gitu, nggak ada yang dibikin seru gitu. Oke. Gue rasa di Asia, Southeast Asia, program Katapel lah kayaknya yang nomor 1 yang kita bisa dorong inkubasi yang bisa jadi ini, bisa jadi segala macam apa. Kayak di awal-awal Katapel berjalan 2018, gue baru diingetin sama partner gue, Filipina berusaha akuisisi kita Pak. Udah pindahin aja programnya ke Filipina, kita bayarin semua gitu. Kayak, ini kalau nggak dibayarin sama pemerintah Indonesia lagi, gue pindah Filipina. Tapi sekarang bagaimana kabarnya? Si Katapel harusnya tahun ini jalan lagi. Dan lo juga terlibat lagi? Pasti. Cuman ini lagi dalam proses. Kita kemarin udah ngobrol sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Kita lagi menimbang-nimbang atau go private atau government funded lagi. Keputusannya mungkin di kuartal 2 kali ya. Si program Katapel ini akan kemanain. Karena kalau government funded ya berarti semua dananya dari government. Semua warga negara Indonesia boleh ikut. Ujungnya begitu mereka launch ya udah launch, karena ini program pemerintah. Kalau privately funded berarti siapapun yang ikut ujungnya ada apanya gitu. Kayak Y Combinator. Betul, paham. Y Combinator kan gitu kan. Lu ikut Y Combinator, dia akan funding lu di ujung kalau lu sukses. Ya. Dia akan minta saham sekian persen gitu. Itu Y Combinator. Nah jadi ini gue mati. Tapi aman, suara aman. Tapi mati udah enggak? Udah. Oh iya. Pergerakan dikit itu. Jadi kembali lagi kalau si government funded sih ya 2018 itu government funded. Tapi kalau sampai sekarang ya mungkin kita lagi nimbang sih privately funded atau government funded. Mati lagi? Udah. Oh udah. Oh gitu. Iya.
Tapi berarti kan karena lu juga sekarang adalah ketua umum dari K Jakarta Masih belum itu. terbiasa gue. Ya ketum lah, gue udah biasa kalau gue ketum ya, yo ketum gitu. Oke. Masih gak biasa. Artinya lu mengerti banget tentang ini, tentang IP seluk beluknya bisa banget dibagi sebenarnya tuh yang si mungkin yang perlu gue bener-bener garis bawahi dikasih marker hijau dan tanda seru ya. Banyak yang nggak baca undang-undang ekonomi kreatif Indonesia, banyak yang nggak baca. Maksud gue mungkin dibaca tapi nggak dipahamin. Di undang-undang ekonomi kreatif itu penyebutannya gini, ekonomi kreatif adalah hasil dari nilai tambah yang didapatkan dari kekayaan intelektual. Oke. Itu penjawantahkan ekonomi kreatif itu apa sih? Nilai tambah dari kekayaan intelektual, value added. So misalnya gue sebutin si cangkir ini. Kalau kita jual cangkirnya mungkin harganya 15.000 gitu ya. Tapi kalau di sininya ada foto BTS Pak, beda lagi tuh, 380.000. Iya, itu nilai tambah dari kekayaan intelektual. Jadi begitu sebuah produk gue embed IP, jadi nilainya tuh bertambah. Ya kayak tadi kasus yang lo mention Labubu aja lah. Labubu. Jadi Gang Lisa udah beda tuh. Betul. Nah kita berbicara UMKM. Misalnya apa ya, kain tenun, keripik singkong. Oke, keripik singkong kalau gua packaging secara benar dan di situ ada gambar Donald Duck-nya lagi nggak bisa lagi makan. Ada Donald Duck-nya dan disebut adalah ya keripik singkong tapi ada Donald Duck. Nilainya langsung beda Pak harganya. Harga keripik singkongnya. Jadi nggak cuma 15.000 tapi jadi 75.000. Iya. Gasing. Tahu gasing. Iya. 5.000 paling. Iya. 4.000. Tapi begitu menjadi satu animasi Jepang tuh, gue lupa namanya Beyblade iya. Nilainya kan jadi ratusan juta dolar Pak. Beyblade itu. Jadi ekonomi kreatif adalah nilai tambah dari kekayaan intelektual. Makanya banyak yang salah kaprah, industri kreatif menenun, ngambil dari kapas menjadi. Pertanyaan gue gini, ada IP-nya nggak? Kalau ada IP-nya, betul ekonomi kreatif. Tapi kalau enggak, iya masih industri rumahan. Banyak yang salah UMKM. Industri ekonomi kreatif pun ada UMKM-nya. Gue pun masih UMKM, lu pun masih UMKM. Jadi UMKM itu kan level dari kita berusaha kan. Ada yang small medium enterprise, ada big enterprise, ada yang konglomerat gitu ya. Kan small medium enterprise kan UMKM. Banyak yang kita mendorong UMKM. Tapi menurut mindset beberapa bapak-bapak, UMKM itu ya itu keripik singkong, masih padat karya, bukan padat cipta. Ngerti gak sih? Jadi kayak di industri sekarang yang udah 4.0, 5.0 AI di mana-mana, ya menurut gua kita mesti majunya mesti ikutin sepanjang perjalanan kan. Makanya kenapa pada saat berbicara ekonomi kreatif, gua sangat miris kalau dikaitkan dengan apapun yang tidak ada kekayaan intelektualnya. Oke, paham. Jadi banyak tuh. Gue pernah diundang Bappenas kali. Bappenas. Mereka mendiskusikan mengenai masalah blockchain teknologi, AI, bla 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 semacam mengenai mereka diskusi itu. Dia tanya, Mas Robi ada tanggapan? Ada Pak. Boleh nggak Pak kita menjelaskan secara rinci lagi ekonomi kreatif itu apa Pak? Oke. Karena ekonomi kreatif adalah nilai tambah dari kekayaan intelektual. Ini aja Pak, banyak yang nggak paham Pak. Pejabat, PNS, pelaku, segala macam nggak paham tuh ekonomi kreatif itu apa. Jadi kita jauh-jauh ngomong blockchain Pak, AI segala macam lalala. Ekonomi kreatif dulu aja Pak. Bisa nggak kita ketok bahwa apapun yang nggak ada kekayaan intelektualnya berarti bukan ekonomi kreatif. Berarti apapun yang membidangi ekonomi kreatif harus tetap sah pada jalannya. Contoh, pameran di World Expo yang dibawa misalnya dari kementerian atau dinas ekonomi kreatif, ternyata hasil tenun dari Cigombong. Emang nggak boleh Rob? Boleh, tapi bukan ranah mereka, bukan ranah ekonomi kreatif. Kita nggak boleh tumpang tindih sama yang lain menurut gue. Iya. Jadi ekonomi kreatif apa Rob? Yang ada IP-nya, yang ada kekayaan intelektualnya. Kalau itu ada kekayaan, misalnya apa kekayaan? Bisa musik, film, nggak usah karakter animasi segala komik yang nggak
film kita gokil loh, gila-gilaan loh. Kita merajai, dapat award, pemain kita keren-keren, sutradara keren-keren, film kita keren-keren, musisi kita buset keren-keren banget gitu kan. Itu yang dorong. Iya. Jadi gimana? Ya udah, Pak, apapun yang nggak ada kekayaan intelektualnya nggak usah diurusin Pak. Gue pengen ngomong gitu. Jadi mereka sendiri aja masih apa sih ekonomi kreatif? Kekeliruannya masih ada tuh di dalamnya. Oke. Jadi mesti gua garis bawahi, di bold, di highlight, tanda seru bahwa ekonomi kreatif adalah nilai tambah dari kekayaan intelektual. Itu undang-undang ya. Iya. Nah, kalau itu aja sudah bisa diterapkan, industri kreatif kita will be a better place menurut gue. Oke. Paham. Gila gue bahasa gue pemerintahan banget. Bagus Dedek, lu cocok ketua umum gitu. Mas Ketum gitu dong. Lu kan udah pakai jas juga, cocok. Gue panggil bapak lah. Gue panggil bapak. Bener, ngapa harus diganti? Bener. Tapi gue ini sih karena ini si podcast ini banyak yang industri kreatif, seniman, ilustrator. Karena penting banget obrolan-obrolan lu tadi ini gitu loh. Yang pastinya kan banyak banget yang mungkin kayak gue aja sebenarnya jadi banyak ya di poin-poin yang gue nggak tahu. Oh ternyata begitu, begini kayak gitu. Jangan dipercaya Pak. Nggak, ini kan juga ya. Iya, artinya kan ini gue jadi ke-triggers. Betul. Ibarat jadi tercolek tek gitu kan. Ya nanti gue bisa nyari yang lain. Betul. Sumber-sumber yang lain. Betul. Balik lagi bahwa semuanya ini bisa ditambahkan lagi. Jadi tidak hanya dari tadi mulutnya dari Bapak Robi. Betul. Tapi kalau mau dicari untuk di-compare silakan. Betul. Itu makin kuat. Betul. Tapi saya percaya lah sama ketua umum. Masa saya tidak percaya. Jangan musrik Pak. Percaya saya musrik. Tapi emang bener loh ada step-stepnya. Karena sayang ya kayak kita sudah ini kan kayak karya kita ngomong dari sudut seniman lah. Karya itu kan kayak anak. Betul. Kita nggak tahu nanti kelak jadi apa ini gitu kan. Betul. Kalau nggak ada pendaftaran detail-detail tadi, waduh IP-nya kelar itu. Gua mindset perspektifnya beda. Ini yang sering sekali gua bukan ajarkan lah ya. Gua share info teman-teman. Gimana tuh? Jangan jadikan karya itu anak. Oh gitu? Jangan Pak. Salah dong gua. Salah Pak. Jadi yang benar bagaimana? Ya karya itu bongkahan emas Pak. Wah itu lebih anak gue berharga juga daripada emas lah. Bener, tapi anak kan lu gak boleh jual. Oh iya bener. Ini kalau kita ngomong ini ya komersil ya bener. Oh ya bongkahan. Tapi kalau emas. itu dibongkahan emas, lu butuh duitnya jual Pak. Oh iya udah. Aset. Betul Pak. Tapi karena ada beberapa kreator yang memang begitu, menjadikan karyanya itu anaknya. Iya sih. Sehingga dikekepin. Betul. Ayo anak jangan jalan ya, nanti kamu jatuh. Jangan terbang nanti kamu sayapnya putus nanti gitu kan. Tapi kalau mindsetnya adalah ya ini pekerja gue cari duit aja udah terus bikin lagi gitu kan. Iya. Dibentuknya sebagai anak ya kan. Kayak angsa bertelur emas lah Pak. Oh iya benar gitu. Relate. Jadi set emas. Oh, iya. Oh di care-nya sebagai anak tapi udah gede aja jual. Bikin lagi gitu. Iya. Gitu bener, Pak. Jadi lu melahirkan. Iya. Terus ekonomi berputar Pak jadi. Iya betul. Tapi kalau dikekepin terus. Iya. Tak tahu tuh telur busuk. Iya. Ya ada apa-apa ya lu gak bisa ngapa-ngapain lagi kan gitu. Bener jadi, juga sih. Begitu kita bisa memisahkan feeling pribadi kita. Ini with all due respect, gua pun belajar. Betul. Kita di sini tidak kayak menjelekkan sesuatu gitu-gitu. Nah karena gua ngomong ini, gua pernah dibalikin. Rep, ini lo gua beli ya. Gue, aduh jangan, gua gitu juga sama. Jadi gua masih belajar juga untuk melepas. Oh lo ada rasa itu? Ada. Itu manusiawi. Emotional attachment itu. Iya. Tapi ada beberapa teman-teman pelaku aircraft yang Mas Robi, gue inget banget tuh lo pernah ngomong jangan jadikan karya sebagai anak. Oh iya, gue pernah ngomong gitu ya. Terus yang iya Mas, nah berhasil nih Mas sekarang. Oh sukses ya, iya bagus ya. Dan gue pun masih belajar untuk memisahkan emotional attachment itu. Jadi masih banyak bro yang perlu dipelajarin. Makanya kadang-kadang gue suka merasa kayak gila nih gue banyak banget yang gue nggak tahu sebenarnya. Gitu. Ngobrol sama orang lain yang lebih pintar, gue dapat ilmu juga. Wah, oh gitu ya, sama gue juga. Oh gitu, oh iya. Tapi gue cari tahu juga ngomong dia bener apa enggak. Gitu. Betul. Tapi kalau bahasa yang dikeluarkan Ketum kan saya percaya lah. Masa Ketum apa lah? Enggak dong. Matahari terbit dari barat, masa lu percaya? Beda konteks. Ini kan saya percaya ini betul. Jangan Pak Musrik Pak. Iya. Tapi emang kalau kita ngobrol begini panjang sih ya gitu ya. Wah, nggak ada habisnya. Ya,
Tapi sebelum berakhir deh, apa sih yang lo mau coba bagi untuk benar-benar yang cara gampang orang memahami soal intellectual property ini deh. Cara gampangnya aja. Bagaimana langkah-langkahnya? Pokoknya ya menurut gue, apapun yang kita ciptakan yang hasil dari buah pemikiran kita, begitu kita kita terjunkan ke medium tertentu, misalnya cari kertas, gonjrengan gitar, humming sound kayak itu ya, itu sudah berubah jadi IP. Oh bisa ya? Itu jadi udah sudah jadi IP ya. Tapi kalau masih ada di otak kita doang, bro, gue punya konsep bro, belum jadi. Iya. Begitu dieksekusi itu jadi IP. Itu first mediumnya dulu. Core mediumnya tuh apa dulu? Misalnya gue punya ide bikin komiknya mengenai ABCDFG, diterjunkanlah menjadi prototype, itu udah jadi IP. Gitu. IP-nya itu bentuknya komik. Jadi jangan sampai salah paham bahwa kadang-kadang banyak yang nanya, Mas, gue punya novel, Mas, di IP-in gimana ya? Oke. Kayak novelnya kan udah IP. Oke. Nah itu kan berarti kan ketidakpahaman basic. Apa ini IP, gimana kan nggak? Ya. Terus akhirnya gue bilang, ya jangan salah pemahaman. Novel itu pun sudah jadi IP di medium literasi. Oke. Tapi kalau memang mau di-expand, misalnya novelnya jadi film, dari naskah bla bla bla, itu bisa. Jadi memang kalau masih di kepala kalian yang kayak masih di pemikiran ya memang belum jadi IP. Mas, gue punya ide ya, jadiin IP-nya gimana ya? Itu mungkin pertanyaan lebih tepat. Ide itu belum jadi IP kalau belum difisikan. Apa namanya? Dilahirkan aja ya, dilahirkan itu ya. Secara core medium tertentu. Iya. Bisa. Tadi lagi punya ide bikin lagu, ya ditulis. Ditulis, digonjreng, direkam. Nah, itu udah jadi tuh. Hak ciptanya sudah dapat begitu. Teman-teman dengerin ya, itu udah jadi hak cipta. Itu dulu langkah pertama. Buku di email ke diri sendiri itu bisa juga, masih bisa. Kayak lu udah tulis nih. Notes ya, nih notes ya. Terus misalnya notesnya ada timestampnya. Iya. Itu bisa dicek. Foto aja pakai handphone, cekrek gitu. Itu udah termasuk ya? Udah termasuk, Pak. Kan basisnya kan publikasi gitu kan. Nah, jadi pada saat ada dispute kita bisa menjadikan ini, saya sudah ciptakan ini tahun ini. Duluan mana? Gitu. Paham. Langkah kedua baru pendaftaran merek begitu mau komersialisasi. Hak ciptanya sudah dapat, mau bikin brand fashion, desainnya kayak apa bla bla bla. Itu udah dapat tuh. Ini kayak Jakarta First Everyday. Kita udah daftarin. Nah, ini punya lo nih ya? Punya gue. Wih. Ya sama partner lah. Ya, ini kalau teman-teman suka melihat abang-abang atau semua teman-teman pakai Jakarta Versus Everybody sama sekian banyak kota lainnya ya. Persis. Inilah sama dia. Partner yang lain. Nah, bisnisnya Bapak ini gitu. Kita udah daftarkan mereknya. Jadi kalau gua niat jahat Mang Kopi ini lo ngesu gua bisa? Enggak bakal gua sih paling, bro. Daripada lu palsuin lisensi aja. Iya, itu bisa ya. Nah, terakhir Pak, mindsetnya itu tuh Pak. Nah, yang gue pelajarin dari IP prinsipal luar. IP prinsipal luar, mindsetnya tuh jangan ngesu dulu, tapi diduitin dulu Pak. Kalau lu nggak mau bayar, baru gue su. Ini kayak terjadi di Tentrem yang tadi kita bahas. Betul. Kalau kebanyakan Indonesia sikat aja, somasi gitu kan. Kalau mereka nggak Pak, diundang dulu. Ngobrol, santai, diskusi gitu ya. Kan gue ngelihat barang lu gini nih, ngambil punya gue. Mau nggak lo lisensi aja? Bayaran segini kok. Jadi resmi bro barang lu. Bilang, nggak mau, baru disu. Nah di sini sikat Pak, penjarain gitu langsung. Lah ujung-ujungnya kan bisnis Pak. Iya. Duitin dulu. Benar. Gitu. Jadi kayak pada saat lu pakai ini mature IDN versus everybody, gue yang bro. Lisensi aja dah bro. Iya. Gak bakal gue suruh. Oke, benar. UUD Pak, UUD. Iya benar. Ujungnya duit, benar. Mesti agak sedikit kapitalis. Iya. Bikin IP. Karena kan bidangnya sih itu properti ya kan. Oh iya. Ya gitulah Pak dari saya Pak. Iya. Ada lagi nggak mau yang dibagi sebelum berakhir? Aman Pak. Nah kalau misalnya itu teman-teman yang mungkin mendengarkan ini nanti, misalnya kontak via DM atau follow itu si teman-teman ini bisa langsung komunikasi kan? Yo dong. Sharing, bertanya boleh banget ya? Boleh. Kalau pertanyaan aneh nggak aku jawab. Ya pertanyaannya seputar IP lah. Kalau bener, gua akan berusaha ngejawabin semua DM. Dan lu sangat open ya? Open. Oke. Instagramnya boleh sebut? Di bawah sini lah. Ada tapi nggak apa-apa. Ada tapi nggak sebut nggak boleh juga. Gue Rob Wahyudi. Oke, jadi bisa boleh banget ya. Boleh.
follow dan juga langsung DM bertanya-tanya. Nanti Jangan nanya fallback dong Kak. Gitu. ya beda itu. Oke. Itu aja. Iya Pak, siapa? Terima kasih udah diundang. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ketum sudah Aduh, berbagi masih aneh. banyak informasinya. Enak gue bahasanya, cocok dengan stylenya, dengan Semoga ilmunya. amanah. Sangat amanah. Gue jamin karena apa yang diutarakan tadi ini kalau diterapkan di sana tuh di bidangnya cocok banget. Lo berasa ngobrolnya udah sejam lebih. Emang sejam lebih kita ini ya. Kalau gue kagarnya bisa 2 jam 3 jam ini kita. Jangan. Nggak, tapi memang terima kasih karena emang ini ilmu yang gue juga sangat butuhkan, apalagi teman-teman, karena emang ini tuh ke depan akan jadi sesuatu hal yang sangat krusial gitu loh. Dan Wajib ya. mendorong ekonomi bangsa Indonesia. Nah, menuju Indonesia Emas 2004 ya gitu kan, program Bapak juga Ketum ya kan. Pokoknya sekali lagi terima kasih ya. Thank you Pak. Bapak Sama-sama. Robi, Bapak Ketum, terima kasih. Siap. Nanti gue ngobrol lagi, gue mau closing dikit. Siapa? Terima kasih Bapak Ketum. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Ini tadi adalah informasi yang menarik ya, karena kita sebagai di industri kreatif penting sekali yang namanya intellectual property. Yang nama tadi udah didetailin semua, dan hak itu sebenarnya tipis ya. Sama lah, itu cuma perbedaan bahasa ya. Antara bahasa Indonesia dengan Inggris itu sama aja. Bagaimana tentang hak cipta, dan itu semua bisa dipelajari. Dan juga kalau misalnya memang masih ada keraguan atau mau bertanya, silakan aja langsung follow Instagramnya, DM langsung bertanya yang berhubungan dengan intellectual property tadi, itu langsung ditanyain. Karena memang si Pak Ketum ini sangat berbagi gitu, dan pingin semuanya ini jadi sesuatu hal yang tidak tabu ya. Betul. Bener-bener jadi udah umum gitu, apalagi industri kreatif. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa share, like, follow, dan juga subscribe Metro Indonesia. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih ya. Selamat malam, mantap. Mantap. Oke.